Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi dari Ivana Prima. Saya akan mempresentasikan apa itu PBB. Dasar hukum PBB ada 10. Yang pertama yaitu UU nomor 12 tahun 1985 tentang PBB. Yang kedua PP nomor 46 tahun 1985 tentang presentasi NJKP pada PBB. Yang ketiga Kepmenkeu nomor 1002 atau KMK 04 1985 tentang tata cara pendaftaran objek pajak PBB. Yang keempat, Kepmenkeu No 1003 atau KMK 04 1985 tentang penuntun klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB. Yang kelima, Kepmenkeu nomor 1006 KMK 04 1985 tentang tata cara penagihan PBB dan menunjukkan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa. Yang keenam, Kepmenkeu nomor 1007 KMK 04 1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan PBB kepada gubernur, kepala TK 1 dan atau bupati atau wali kota Madya Kep daerah TK 2. Yang ketujuh, Kep Gubernur KDKI Jakarta nomor 816 tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan PBB di wilayah DKI Jakarta. Yang kedelapan, UU nomor 12 tahun 1994. Yang ke-9, UU PDRD nomor 28 tahun 2009. Yang ke-10, Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2011. Pengertian PBB. PBB dapat didefinisikan sebagai pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan UU nomor 12 tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 12 tahun 1994 dan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan tanah atau bangunan. Keadaan subjek, siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak. Objek PBB. Objek PBB adalah bumi dan bangunan. Contoh dari objek bumi yaitu permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia seperti sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan objek pajak dari bangunan yaitu seperti konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Contohnya seperti jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, dermaga kapal, dan lain sebagainya. Objek PBB yang dikecualikan ada 7, yaitu yang pertama digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan. Yang ketiga digunakan untuk hiburan, peninggalan pembakalan atau sejenis dengan itu, seperti museum. Yang keempat merupakan cagar budaya yang tidak dimanfaatkan sebagai tempat hunian atau tempat tinggal dan kegiatan usaha atau sejenisnya, tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kelima merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengambalan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak. Yang kelima digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang ketujuh yang terakhir digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menkeu. Baiklah, perkenalkan nama saya Adi Kurniawan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. PBB sebagai pajak pusat berdasarkan Undang-Undang PDRD tahun 2009. PBB yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu adalah yang pertama PBB sektor perkebunan, yang kedua PBB sektor perhutanan, yang ketiga PBB sektor pertambangan. Lanjut, PBB sebagai pajak daerah. Objek PBB pedesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh orang lain atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Lalu subjek pajaknya orang atau badan berdasarkan pasal 4 ayat 1. Yang pertama itu adalah memperoleh manfaat atas bangunan, lalu memperoleh manfaat atas bumi, lalu diturunkan menjadi memiliki, menguasai bangunan. Di sampingnya mempunyai suatu hak atas bumi. Di pasal 4 ayat 2, subjek pajak, lalu dikenakan kewajiban membayar pajak, lalu wajib pajak. Berdasarkan pengenaan pajak, dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Dengan memperhatikan yang pertama itu ada harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Yang kedua, perbandingan harga dengan objek lainnya sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya. Yang ketiga, nilai perolehan baru. Lalu yang keempat, penentuan nilai objek pengganti. Lalu di slide 9, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak NJOP. NJOP itu dikenakan 3 tahun sekali ya tadi kawan-kawan. Lalu ada dasar perhitungannya di slide 10 itu di pasal 6 ayat 3 dan 4. Di pasal tersebut nilai jual dikenakan pajak, lalu serendah-rendahnya nilai pajak tersebut 20% dan atau lebih tingginya setinggi-tingginya 100%. Presentase NJKP ditetapkan dengan peraturan pemerintah. NJKP tersebut adalah nilai jual objek pajak. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan penetapan besarnya nilai jual kena pajak PP nomor 25 tahun 2002. Nilai jual kena pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama, objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Objek pajak lainnya bila NJOP 1 miliar atau lebih dikali 40%. Yang kedua, nilai jual objek pajak kurang dari 1 miliar dikali 20%. Tarif pasal 5, tarif tunggal 0,5%. Cara menghitungnya, PBB sama dengan tarif kali NJKP. 0,5% dikali 20% dikali NJOP sama dengan 0,5% dikali 40% dikali NJOP. NJOP sama dengan NJOP bumi ditambah NJOP bangunan dikurang NJOP TKP. Selanjutnya ada nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. NJOP adalah batas NJOP atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP TKP dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap WP memperoleh pengurangan NJOP TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, apabila WP mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOP TKP satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya. Yang ketiga, NJOP TKP untuk DKI mulai tahun 2010 sebesar 15 juta atau berdasarkan masing-masing Perdati 2. Yang keempat, mulai tahun pajak 2012, setiap Pemda boleh menetapkan NJOP TKP dengan nilai maksimal sebesar 24 juta dan minimal 10 juta. Saat terhutangnya serta tempat yang menentukan pajak terhutang, yang pertama tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun atau takwin. Yang kedua, saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Kita akan membahas tentang formulir. Formulir ada 3, yaitu yang pertama
SPOP, Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Yang kedua, SPPT, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Yang ketiga, SKP sama dengan Surat Ketetapan Pajak. SKP dikeluarkan apabila yang pertama, SPOP tidak disampaikan dan telah ditegur secara tertulis. Yang kedua, berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain, jumlah pajak lebih besar daripada hitungan SPOP yang disampaikan WP, wajib pajak. SPPT, Surat dari Direktur Jenderal Pajak tentang besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Bisa dilihat di situ ada contoh surat dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Yang kedua yaitu STT, Surat Tanda Terima Setoran. Di situ juga ada contoh dari tempat pembayaran BRI Unit Pondok Aren dan bisa dibaca. Penerbitan Ketetapan Pajak Pasal 10 SPOP, yaitu Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Alurnya yang pertama disampaikan dalam waktu 30 hari, yang kedua SPPT, yang ketiga berdasarkan pemeriksaan data lain SPOP tidak benar. Selanjutnya yang keempat SKP, yang kelima setelah ditegur secara tertulis, yang keenam tidak disampaikan dalam waktu 30 hari dan kembali lagi ke SPOP, Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Setelah penerbitan ketetapan pasal 10, selanjutnya kita ada tata cara pembayaran dan penagihan, pasal 11, 12, 13, dan 14. Dasar penagihan. Yang pertama, SPPT. Setiap 6 bulan sejak diterima. Yang kedua, SKP setiap 1 bulan sejak diterima, dan STP sejak 1 bulan sejak diterima. Tempat pembayaran yaitu bank, kantor pos, tempat lain yang ditunjuk, dan sebagainya. Keuangan dapat melimpahkan kewenangan kewajiban pajak kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Yang selanjutnya yaitu sanksi administrasi. Yang pertama, wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP dan telah ditegur tertulis dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dari pokok pajak. Yang kedua, wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak terutang lebih besar daripada laporan SPOP dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dari selisih pajak terutang. Yang ketiga, wajib pajak yang tidak atau kurang membayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo sampai hari pembayaran, maksimal 24 bulan atau 2 tahun. Selanjutnya yaitu pengurangan, pasal 19 dan 20. Pajak terutang. Menurut Menteri Keuangan dalam hal ini, kondisi tertentu objek pajak yang ada sehubungannya dengan subjek pajak atau sebab-sebab tertentu lainnya. Yang kedua, objek pajak terkena bencana alam atau sebab lainnya yang luar biasa. Selanjutnya ada denda administrasi. Berdasarkan Dirjen Pajak atas permintaan wajib pajak karena hal-hal tertentu. Jadi pengurangan itu bisa terjadi karena pajak terutang dan melalui pajak terutang dan denda administrasi. Selanjutnya yaitu ketentuan pidana pasal 25 ayat 1. Dengan sengaja, yang pertama, tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Ditjen Pajak. Selanjutnya, SPOP tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Selanjutnya, memperlihatkan surat dokumen palsu atau dipalsukan. Tidak memperlihatkan atau meminjamkan surat atau dokumen lainnya. Tidak menunjukkan atau menyampaikan data atau keterangan yang diperlukan. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada negara. Dan untuk orang-orang yang melakukan hal tersebut dapat dikenakan yang pertama, pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak terutang.
Selanjutnya yaitu PBB sektor pedesaan dan perkotaan. Sektor pedesaan dan perkotaan adalah pengenaan PBB terhadap semua bumi dan bangunan yang ada di wilayah tersebut kecuali atas lahan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Selanjutnya ada tarif PBB pedesaan dan perkotaan. Menurut pasal 80 Undang-Undang PDRD menetapkan tarif PBB untuk pedesaan dan perkotaan paling tinggi adalah 0,3%. Oke, slide selanjutnya yaitu UU PBB vs UU PDRD. Yang pertama, objek. Menurut UU PBB yaitu bumi dan bangunan. Menurut UU PDRD yaitu bumi dan bangunan, kecuali digunakan untuk kegiatan pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Yang kedua, tarif. Menurut UU PBB yaitu 0,5%. Menurut UU PDRD yaitu maksimal 0,3%. Yang ketiga, NJKP. Menurut UU PBB 20% dan 40%. Menurut UU PDRD itu tidak ada. Yang keempat, NJOP TKP. Menurut UU PBB maksimal 24 juta. Menurut UU PDRD itu minimal 10 juta. Yang kelima, perhitungan. Menurut UU PBB 0,5 dikali 20%, yang artinya NJOP kurang NJOP TKP. Yang selanjutnya 0,5 dikali 40%, yang artinya NJOP kurang NJOP TKP. Menurut UU PDRD yaitu maksimal 0,3%, yang artinya NJOP dikurang NJOP TKP. Tarif PBB di Jakarta. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, tarif 0,01% untuk nilai jual objek pajak tanah dan bangunan kurang dari 200 juta. Yang kedua, tarif 0,1% untuk nilai jual tanah objek pajak tanah dan bangunan 200 juta sampai dengan kurang dari 2 miliar. Yang ketiga, tarif 0,2% untuk nilai jual objek pajak tanah dan bangunan 2 miliar sampai dengan kurang dari 10 miliar. Yang keempat, tarif 0,3% untuk nilai jual objek pajak tanah dan bangunan lebih dari 10 miliar. Contoh Bapak Adul di Blok L Perumahan Pulau Gebang Kirana mempunyai bangunan 119 meter persegi di atas tanah 120 meter persegi. NJOP tanah tahun 2015 sebesar 4.155.000 per meter persegi. NJOP bangunan tahun 2015 sebesar 2.625.000 per meter persegi. NJOP TKP ditentukan sebesar 15 juta. Berapa PBB tahun 2015 yang harus dibayar? Oke, jawabannya yaitu pertama kita harus mencari NJOP dasar pengenaan PBB. Rumusnya jumlah NJOP tanah 120 dikali 4.155.000 sama dengan 498.600.000. Jumlah NJOP bangunan 119 dikali 2.625.000 sama dengan 312.375.000. Itu saling ditambahkan yang menghasilkan jumlah 810.975.000. Berikutnya kita mencari NJKP yang rumusnya 20% dikali NJOP dikurang NJOP TKP sama dengan 20% dikali 810.975.000 dikurang 15 juta sama dengan 20% dikali 795.975.000 sama dengan hasil yang sebenarnya yaitu 159.195.000. PBB yang harus dibayarkan tahun 2015 sama dengan 0,5% dikali 159.195.000 sama dengan 795.975 rupiah.